Halo, aku Yustika. Halo, namaku Idrus. Halo, aku Zahra. Halo, nama aku Maurice. Halo, gue Megan. Namaku Ihsan. Halo, aku Rohmat. Halo, saya Faiza. Halo, nama saya Sultan. Halo, nama saya Octavian Chandra Utama. Tentunya di 2022 ini perasaanku sangat lucu karena menemui berbagai hal sih. Perasaan 2022 sabar. 2022 roller coaster banget, naik dan turun. Perasaanku bahagia, walaupun banyak sedihnya, cuman aku suka pura-pura bahagia. Bahagia kok, 2022 bahagia. Perasaan tentang 2022 seru. Perasaan tentang 2022 kayaknya sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Ya capek juga karena kan masih mahasiswa. Dan unpredictable sih. Kompleks banget ya. Dan tentunya unpredictable. Banyak hal yang tak terduga itu datang tiba-tiba. Campur aduk sih. Ada bahagia, banyak penting. Banyak banget. Tahun 2022 campur aduk sih, ada suka, ada dukanya. Susah dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan tentang tahun 2022 yang pasti sangat berkesan dan juga sangat sedih, sangat rungkat juga. Cuman banyak sedihnya, tapi saya tidak peduli. Untuk 2022 yang berkesan tuh tentunya bisa wisuda sih di tahun 2022 ini. Tahun 2022 sangat berkesan karena saya bertemu dengan orang-orang baru saat saya ke Bali, ke Jakarta, karena mereka adalah orang-orang yang bisa membuat saya menjadi orang yang lebih bergerak maju lagi. Dan di tahun 2022 sangat berkesan karena akhirnya saya bisa menyelesaikan studi saya di UMY. 2022 ketemu banyak teman baru, tapi juga ada kehilangan teman yang lama gitu. Sedih pastinya. Yang bikin bahagia pasti banyak orang yang memberikan semangat, motivasi. Terus ada satu orang yang bikin aku bahagia, cuman nggak mau aku sebutin. Banyak yang berkesan sih, salah satunya bisa ikut muktamar sih. Soalnya selama ini nggak bisa ikut muktamar tuh. Ternyata pas jadi staf temporari bisa ikut muktamar. 2022 menurutku agak chaos sih sebenarnya karena banyak hal-hal yang tidak aku rencanakan di 2022 tapi ternyata terjadi gitu. Jadi ya agak chaos tapi nggak apa-apa, tetap seru. Hal yang paling berkesan di 2022, banyak hal yang datang begitu saja, mulai dari beasiswa dari luar negeri, saya keterima di Malaysia, kemudian yang kedua, saya juga dapat pekerjaan di Jakarta, kemudian yang ketiga juga saya dapat pekerjaan lagi di Kalimantan, dan itu banyak hal yang datang begitu saja, dan saya harus memilih hingga akhirnya jatuh pada satu pilihan untuk melanjutkan karir saya di tahun 2023 ke depan. Kalau yang berkesan di 2022 tuh bisa ketemu orang baru, teman baru, bahagia dengan orang-orang baru, dapat pengalaman baru. Yang penting banyak lah di tahun 2022 ini. Yang berkesan tentunya di tahun 2022 ini saya berhasil wisuda. Iya. Dan banyak hal-hal yang mungkin dapat disyukuri sih sebenarnya. Banyak lah pokoknya. Kalau untuk sukanya pasti ada beberapa target yang udah kesampaian, tapi untuk dukanya ada beberapa target yang belum kesampaian. Suka duka di tahun 2022 adalah yang pasti ditinggal mantan. Di tahun 2022 yang paling duka adalah ketika pada saat saya mengikuti kompetisi di Bali, ternyata kompetisi itu harus online, padahal saya sudah jauh-jauh dari Jogja menyeberang ke Denpasar, tapi ternyata kompetisinya online. Itu perjalanan yang sangat menyedihkan sebenarnya, tapi it's good. Banyak nyoba hal baru sih di tahun ini, dan nggak expect aja aku bakal nyoba hal ini gitu. Hal ini itu aku mencoba magang di kampus, terus aku coba daftar lomba-lomba gitu. Sukanya banyak ketemu orang baru yang bikin aku bisa berkembang dan bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau dukanya, aku belum wisuda di tahun ini. Sedih banget. Aku berpisah dengan banyak teman-teman yang udah lulus duluan. Itu momen sedih juga sih sebenarnya.
Itu sih dukanya cukup itu aja. Suka dukanya yang pertama nggak lulus beasiswa UK. Sukanya itu lulus tepat waktu di 3 tahun 7 bulan dengan predikat cum laude. Suka dukanya, kalau duka mungkin ada beberapa target yang belum tercapai di 2022, tapi insya Allah masih terus dikejar dan semoga bisa lanjut di tahun berikutnya. Kalau sukanya sendiri, banyak dapat pengalaman baru sih, karena banyak hal-hal yang saya lalui juga selama tahun 2022 ini. Jadi banyak dapat pengalaman baru, ketemu orang baru, dan sebagainya. Dukanya itu tadi, yang pertama saya ngelamar pekerjaan yang saya belum tahu tujuan saya tuh mau ke arah mana karir saya, akhirnya jatuh pada satu karir yang ingin saya geluti di bidang perkebunan tadi. Mungkin dari sukanya itu dipertemukan dengan keluarga baru di Jogja, kemudian dari dukanya karena kemarin sempat agak gimana ya, butuh effort lah buat kuliah di sini karena dari mulai terkendala transportasi, kemudian juga teman dan lain-lain. Dukanya banyak sih, duka juga. Lebih banyak duka daripada senang di tahun 2022. Sukanya di tahun 2022, aku bisa ketemu sama orang-orang yang hebat, yang banyak, teman-teman baru lah pokoknya. Dan itu cukup membuat hidupku berkesan. Dukanya patah hati terdalam. 7 tahun rungkat. Yang belum terwujud itu pengen ngelanjutin S2 gitu. Goals yang belum tercapai di 2022 adalah traveling ke luar negeri sendirian. Jujur bukan tipe orang yang bikin resolusi awal tahun ya, tapi nggak muluk-muluk, cuma pengen sehat, pengen diberkati selama 1 tahun 2022 ini, dan alhamdulillahnya tercapai. Kalau yang belum, sudah yang harusnya targetnya emang 2022, tapi qadarullah belum tercapai. Goals yang belum tercapai yaitu belum keterima beasiswa di luar negeri. Goals yang belum tercapai untuk tahun ini sebenarnya agak mundur sih, karena terkait tugas akhir saya di masa perkuliahan itu agak mundur dari jadwal, jadi semoga bisa terkejar di tahun berikutnya. Goals yang belum tercapai di tahun 2022, alhamdulillah belum ada, dan semuanya tercapai. Ada sempat kemarin daftar beasiswa tapi belum tercapai, dan mudah-mudahan di tahun 2023 bisa tercapai. Belum keterima S2 pertama yang pastinya, terus belum bisa memberangkatkan orang tua umroh, belum tercapai tujuan atau harapan yang 2021 dulu, dan sampai sekarang belum tercapai juga. Goals yang belum tercapai banyak banget sih sebenarnya. Contohnya ya beli kamera baru, upgrade skill, upgrade gear, itu belum terpenuhi di tahun 2022. Untuk goals 2023, pengen nyoba ke dunia broadcast, kayak gitu sih. Karena sebelumnya udah nyoba ke broadcast, jadi pengen ngelebarin lagi sayap ke dunia broadcast. Goals di tahun 2023, saya ingin sekolah lagi dengan lancar dan ingin jalan-jalan lebih banyak, karena pada saat saya sekolah saat ini kurang jalan-jalan sepertinya. Goals untuk diri aku sih harus cepet lulus ya, biar nggak bayar SPP lagi. Terus ya itu aja sih, pengen lulus. Goals 2023 wisuda, bisa memberikan kepastian ke seseorang, terus ada bisnis yang harus berkembang dan bisa terus menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Goals 2023, keterima beasiswa luar negeri. Goals untuk tahun 2023, semoga bisa segera lulus dan bisa mendapatkan tempat baru untuk pekerjaan. Goals yang saya buat di tahun 2023 itu yang pertama bisa bahagiakan orang tua, kemudian bisa beradaptasi di lingkungan kerja yang baru nanti. Yang ketiga, memiliki jenjang karir yang bagus, dan juga yang keempat nanti saya berharap bisa mencapai semua tujuan yang ingin saya harapkan tadi. Goals buat tahun 2023 bisa magang di perusahaan ternama, kemudian saya punya rencana untuk menjadi asisten dosen di Prodi Akuntansi.
Goals untuk 2023 semoga keterima S2, terus bisa memberangkat orang tua umroh, ketemu teman-teman baru lagi, pengalaman baru lagi, pekerjaan baru lagi yang bisa menantang dan membentuk diri saya. Dan paling utama ketemu dengan jodoh. Di tahun 2023 ada tentunya. Salah satunya mengembangkan bisnis, dan semoga di tahun 2023 ini bisnis aku bisa berkembang lebih dan sukses terus. Amin. Untuk harapan 2023, semoga kedepannya karena ini masih di lingkup corona, walaupun corona udah hilang, tapi varian masih banyak. Semoga di 2023 ini pastinya Indonesia lebih sehat dan macam-macam deh. Harapannya di 2023 adalah semoga saya menjadi orang yang lebih sabar lagi, karena semakin dewasa tentunya tantangan hidup menjadi semakin berat. Dan harapan yang lainnya adalah semoga bertemu dengan orang-orang yang semakin sayang dengan kita. Untuk 2023 semoga lebih baik, lebih tidak berkelakuan buruk kepada saya, gitu dong. Harapan bisa memberi kebermanfaatan buat orang di sekitar, memberi impact yang baik untuk lingkungan dan semesta. Udah itu aja sih. 2023 harapannya makin sabar, makin banyak pengalaman, makin banyak experience kemana-mana. Dah. Harapannya semoga bisa lebih baik lagi dan lebih terplanning dengan teratur. Untuk harapan di tahun 2023, jadi masa lalu itu adalah sesuatu yang telah berlalu. Hari ini adalah sebuah goresan, dan masa yang akan datang adalah sebuah hal yang harus kita perjuangkan. Kemudian yang saya harapkan di tahun 2023, teman-teman dapat lebih bijak dalam memilih pemimpin nanti, karena akan sibuk dengan kampanye ya. Semoga di tahun 2023 Indonesia aman, stabil lagi gitu dari ekonomi, dan juga tidak ada COVID lagi deh gitu. Harapan 2023 semoga kita diberikan kesehatan jasmani rohani, umur panjang, sukses dari semua bidang, terus negara kita aman-aman dengan ekonomi yang baik, stabil, dan semoga teman-teman yang lain juga diberikan kebahagiaan. Amin. Terima kasih.